warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan sedikit tentang organisasi IMM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Ahmad Dahlan. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah memiliki beberapa organisasi otonom, salah satunya yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. IMM merupakan bagian dari Angkatan Muda atau AMM yang merupakan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Selanjutnya tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembangkan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Selanjutnya yaitu salah satu organisasi kemuhammadiyahan di lembaga pendidikan adalah adanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau sering dikenal dengan IMM. IMM adalah sebuah organisasi gerakan mahasiswa Islam sekaligus otonom kemuhammadiyahan yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, serta kemasyarakatan. IMM sendiri didirikan secara lokal di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi atau bertepatan pada 29 Syawal 1384 dan menasional pada tahun 1965. Tujuan dari IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlakul mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sudah bersama dengan narasumber kami selaku ketua dari organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Selamat siang Mas Prior. Selamat siang. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kami. Ya. Mungkin Mas Prior bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, baik ya. Ini boleh langsung? Ya. Oh iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Prasetyo. Saya mahasiswa angkatan 16. Insyaallah tanggal 7 November nanti saya wisuda. Saya diamanahi sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Magelang. Di sini saya menjabat sebagai ketua koordinator komisariat. Dalam artian di sini saya menjadi koordinator dari masing-masing IMM tingkat fakultas, gitu kan. Kalau di ekonomi ya berarti ya ada IMM fakultas ekonomi, di teknik ada fakultas teknik. Nah saya koordinatornya dari masing-masing fakultas. Nah di universitas itu ada, teman-teman tahu tentang DPU, tahu kan? Iya. DPU tahu kan? Nah di sini tidak hanya dua organisasi itu, tapi juga ada satu organisasi Korpom itu. Jadi di sini adalah lembaga tinggi seperti itu, 3 lembaga tinggi seperti itu. Untuk kurang lebih seperti itu mengenai perkenalan saya. Oh, baik Mas Prior. Tadi kan sudah dijelaskan secara singkat bagaimana organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, kalau dari organisasi Ikatan Muhammadiyah Magelang atau sering disebut dengan IMM gitu ya. Nah, itu bagaimana kalau di UMM itu sendiri? Jadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini saya ambil dulu secara garis besar merupakan salah satu organisasi yang mewadahi pergerakan mahasiswa khususnya di Otom Muhammadiyah. Nah, teman-teman bisa tahu ya, IMM itu dibentuk sejak tahun 1964, tepatnya 18 Maret 1964, lahir di mana saat itu gejolak terkait perpolitikan ya. Nah, kita tahu pergerakan mahasiswa, ada HMI, kemudian lahirlah IMM, ada itu
pergerakan yang lain. Nah di sini IMM lahir dari pergerakan-pergerakan seperti itu. Kemudian khusus di Magelang sendiri, ini kami meliputi, IMM itu meliputi Magelang Kota dan Magelang Kabupaten seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus paham bahwa tidak hanya di tingkat fakultas, kemudian tingkat univ, ada di tingkat cabang kabupaten dan kota. Itu ada namanya pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Magelang. Ada lagi tingkat daerah, namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Pusatnya itu Dewan Pimpinan Pusat Jakarta, DPP IMM. Itu secara hierarkinya gambaran terkait yang seperti itu. Jadi kalau misalnya awal aktifnya organisasi IMM di universitas itu apa ya? Untuk awal aktifnya memang di sini pergerakan terkait IMM itu sendiri setiap tahun itu reorganisasi. Memang sudah sejak dari dulu di lingkungan kampus, bahkan sejak dari zamannya Pak Zuron itu salah satu dosen di kampus kita itu memang sudah aktif, dan karena di sini adalah kampus Muhammadiyah, jadi memang hal yang menjadi legalitas dari kampus Muhammadiyah itu salah satunya aspeknya adalah adanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sejak dari dulu seperti itu. Berarti setiap tahun itu selalu reorganisasi dan apakah memiliki pendamping dalam menjalankan program-programnya? Oke, pendamping ya layaknya pasangan manusia kan pasti ada pasangannya, ya, gitu kan. Jadi tentu IMM di sini khususnya di IMM Magelang itu ada pendamping. Tadi sudah saya sebutkan Pak Zuron, beliau itu adalah guru kami, beliau di LP2 SI ya. Itu memang beliau yang selama ini mendampingi kami terkait program-program kerja, terkait kegiatan-kegiatan dari IMM. Dan satu hal bahwa di IMM itu pedoman kami itu dalam artian arah pergerakan kami itu tidak hanya intelektual, dalam artian kita kan mahasiswa nih, kita kan dituntut cerdas ya. Nah itu selain kita intelektual, kita juga humanitas atau humanisasi, itu kita peduli sosial lingkungan kita seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu religiusitas. Nah itu yang kesinambungan inilah tidak hanya kita pinter, peduli, tapi juga dasar kita juga harus kita mulai sedikit belajar kita. Nah, kalau dari masa jabatan atau kepengurusan Mas Direktur sendiri, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih struktur organisasi IMM di Universitas Muhammadiyah Magelang itu sendiri? Oke, baik. Mengenai struktur itu kami masih selalu ketua umum koordinator komisariat. Itu ada beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang internal. Di sini adalah khususnya mengenai hal-hal yang sifatnya itu dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Magelang, seperti pembuatan jas, terus kemudian pelatihan administrasi organisasi, itu kan juga harus ada pelatihan. Seperti kalau di organisasi itu ada diksan seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada bidang tablik. Kita kemarin mengundang Syekh Ali Jaber, itu Nur Sapi Jayanto. Nah itu bagian dari ini sih, untuk meramaikan aja seperti itu, dan juga di sini memberikan pemateri dan ataupun mendatangkan pemateri yang bisa tentu berpengaruh dan memberikan manfaat. Kemudian bidang ekowir, itu wirausaha, ada namanya itu Bumi, Badan Usaha Milik Ikatan. Kalau kayak di daerah itu atau di desa itu BUMDes, gitu kan, atau kalau di negara itu BUMN. Sebenarnya ini kecil-kecilan, kemudian kita membangun jiwa-jiwa wirausaha seperti itu. Terus bidang RPK itu bidang keilmuannya. Jadi kita setiap hari Kamis malam itu ada namanya program malam Kamisan.
kita diskusi mengenai kondisi-kondisi kampus kita. Memang sebelum pandemi kemarin kita aktif setiap minggu. Jadi ketika pandemi ini kurang terlalu aktif, tapi kita sekarang sedang membangun itu. Jadi kita nggak hanya fokus kepada kuliah, tapi kita juga melihat bagaimana kondisi Indonesia sekarang. Terus terkait aksi kemarin, aksi demo kemarin itu bagian dari salah satu bidang eksternalnya, yaitu untuk setelah kita kaji kemudian kita aksi seperti itu. Terus itu kan ada setiap divisi gitu ya Mas. Di setiap divisi itu apakah ada program kerja? Mungkin bisa dijelaskan program kerjanya itu seperti apa? Oke, program kerja nyambung dari yang saya sampaikan tadi ya. Program kerja jadi setelah tadi ada bidang internal, eksternal, PK, ada di pimpinan cabang, karena memang Korpom itu juga di bawah, bukan di bawah, tapi secara struktural itu memang hierarkinya itu masih dalam vertikalnya pimpinan cabang, ada itu bidang perkaderan. Nah, bidang perkaderan ini adalah istilahnya itu kayak pencarian yang akan masuk ke IMM-nya lewat pergerakan-pergerakan, lewat kayak kalau di IMM itu ada namanya Darul Akom Dasar, kalau di mungkin kita formal itu ayo periksa dan sebagainya, perekrutan. Nah, setelah ada PKK Masta itu ada namanya Darul Akom Dasar, seperti itu, tempat untuk teman-teman belajar ya memang seperti itu. Terus bidang apa ya, media ini kayak pelatihan pelatihan terkait desain, kemudian fotografi. Nah ini hal yang sekarang kita tahu ya, zaman sekarang itu media itu cukup penting. Nah itu bagian dari pelaksanaan dari masing-masing divisi seperti itu sebenarnya. Terus dari program-program tersebut apakah sudah dilaksanakan semua atau belum Mas? Terkait program, dan kebetulan juga Mas Tro ini di akhir periode, jadi bulan November minggu kedua itu insya Allah nanti kita reor. Itu ada namanya musyawarah cabang. Jadi musyawarahnya tinggi dulu cabang selesai, nanti korkom, kemudian komisariat. Kalau untuk korkom sendiri nanti via mekanisme internal, nanti saya ditunjuk seperti itu. Nah, untuk kendala memang ini sedang belum pemenuhan izinnya dulu. Nah, kita kan terbatas sekarang, terkait perkumpulan massa, kegiatan yang mungkin menginap itu nggak boleh. Nah, kita sedang mencari solusi itu. Nah, kendalanya ya itu sih, semoga saja ya. Nah, kita bulan depan bisa orangnya bisa ya minimal sedikit lah, atau kuning lah gimana ya, biar masyarakat bisa juga wisuda lah. Sebentar lagi ya Mas ya. Ya, Ternyata tuh masih ada kan beberapa program yang mungkin belum dapat dilaksanakan karena pandemi saat ini. Nah, apakah program itu akan dilaksanakan pada generasi selanjutnya atau bagaimana? Memang terkait kendala itu kita memang kemarin cukup menyita waktu. Sebenarnya muscapnya itu atau pergantian rekornya itu bulan ini ya, Oktober. Kita kemarin mencari izin ke gugus COVID kota dan kabupaten, tapi memang masih diproses. Tapi rencana kami memang minggu 2 November itu kita akan reor. Kalau nggak reor saya nggak terus gitu. Gitu ya. Harapannya memang reorganisasi itu penting untuk menjaga stabilitas perkaderan itu semakin membaik seperti itu. Gitu sih. Baik Mas Tio, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini bersama kami. Maaf Mas Tio, tapi satu poin lagi ya. Oh ya. Mungkin bisa disampaikan apa sih harapan dan motivasi untuk IMM generasi pada selanjutnya? Oke. Saya ini sih harapannya ya, dan juga mewakili dari mahasiswa yang dikatakan
Ya masih muda sih sebenarnya, cuma semesternya udah mau selesai. Ini nggak khusus ke IMM sebenarnya, ke semua aja mahasiswa. Ketika teman-teman di sini yang semester muda ya, itu muda? Iya, semester 3 kan. Kuliah itu penting memang, karena teman-teman di sini kuliah memang tujuannya di UMN adalah kuliah, itu penting, sangat penting. Teman-teman tetap menjaga itu IP-nya, IPK-nya dijaga, belajar walaupun memang terbatas terkait pandemi ini, tapi jangan sampai semangat teman-teman yang di awal itu menggebu-gebu sekarang mulai luntur, jangan sampai. Karena pertama itu amanah orang tua. Yang kedua, amat sangat disayangkan ketika teman-teman itu hanya kuliah, sangat disayangkan. Karena teman-teman ketika di SMA itu banyak main lah. Saya pun juga masih banyak main daripada sekolah ya, bolos mungkin. Tapi ketika teman-teman kuliah, walaupun teman-teman itu sudah terbentuk dewasanya, kan belajar, ternyata saya akan belajar tanggung jawab, saya akan belajar memanage waktu. Ketika teman-teman banyak tugas, kemudian harus ada kegiatan, harus mungkin membagi deadline, pengiriman proposal dan lain sebagainya, teman-teman dituntut itu. Tapi teman-teman akan belajar di situ. Habis speakingnya, ngomong di depan itu kadang deg-degan tapi bisa ketika di organisasi. Kemudian teman-teman ketika menjadi mahasiswa itu peluang menjadi orang yang kritis itu besar. Banyak kegiatan-kegiatan kayak lomba-lomba PKM, kemudian lomba PHP2D, itu bagian dari cara teman-teman untuk merefleksikan keilmuan teman-teman. Tapi teman-teman juga perlu merefleksikan soft skill teman-teman di situ. Nah, caranya adalah dengan ikut organisasi. Silakan ikut mana aja, nggak harus IMM, nggak masalah, ikut semua. Karena teman-teman baru awal ikut. Dan itu puncak-puncak itu semester 5, 6 itu puncak karir lah berarti. Semester 7, 8 itu udah mulai fokus. Tapi walaupun seperti itu, walaupun saya ini juga semester 9 ya, tapi juga ketua, maksudnya kita bisa manage itu, belajar di situ, seperti itu. Masalah soal nanti nilai turun atau gimana, aku takut nilai turun. Justru ketika teman-teman ikut organisasi, teman akan kenal dosen, bisa tahu banyak relasi, itu memudahkan jalan teman-teman untuk mencapai kesuksesan. Itu pesannya buat semua, bukan buat semua. Buat kalian juga. Baik, terima kasih Mas Ria. Mungkin cukup sekian obrolan kami mengenai IMM di Universitas Muhammadiyah Magelang. Kesimpulan. Berdasarkan wawancara terhadap Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Universitas memiliki divisi-divisi, di mana setiap divisi memiliki program kerja masing-masing. Di antara divisi-divisi tersebut yaitu pertama, divisi internal seperti pembuatan DAS, pelatihan seperti BIKSAR. Dua, divisi tablik seperti kegiatan pengajian dalam programnya.
atau kewirausahaan, seperti di program BUMI atau Badan Usaha Milik Ikatan. Itu apa tuh? Bidang RPK atau keilmuan, seperti program yang dilaksanakan pada malam Kamis atau Kamisan, membahas kondisi kampus. Dari keterangan-keterangan yang ada, narasumber memberikan harapan terhadap mahasiswa supaya kedepannya tidak hanya terfokus pada kuliah atau bidang akademisi, akan tetapi juga mengikuti organisasi-organisasi yang akan menambah pengalaman serta meningkatkan keakraban teman serta dosen.